elastis, kita akan flapping folding. Itu pasti. Flapping folding di meja kerja, glutennya semakin menguat. Ya, tambah mulus dia kayak gitu. Kalau tanpa flapping folding bisa sih, tapi kurang pas gitu ya. Kalau di sini selalu itu, karena beda sekali yang habis di flapping folding sama enggak beda. Jadi cuma ya anggap aja 2 set ya, flapping folding 2 sampai 3 set gitu ya. Dibulatkan, di rounding besar, rounding massal. Setelah di rounding massal, ya langsung kita timbang ya. Kita skala berapa gram gitu ya. Kita skala dulu. Jangan lupa ditutup pakai yang namanya plastik. Kalau bisa plastik, karena plastik habis itu wadah boleh. Kalau kalian masih mungkin mengerjakan dengan profesional, artisan kayak gitu ya. Jadi rotinya harus sempurna, harganya mahal sekali, lakukan itu. Plastik. Dia akan sangat menjaga kelembapan gitu ya. Jangan lupa kerjasama dengan minyak daripada tepung. Minyak sayur murah ya. Ada yang Sania, Bimoli, dan lain-lain. Itu sangat membantu kalian di meja kerja. Kalau dikasih tepung boleh, itu nanti untuk beberapa karakter roti bisa. Tapi ada beberapa karakter roti yang akan membuat ketika kalian dipanggang itu akan keras, kayak nggak beres gitu ya. Apalagi kalau belum bisa gitu ya. Ini untuk yang relevan kayak gitu ya. Jadi pakai teori ini untuk yang relevan kayak gitu ya. Lalu setelah sudah proses flapping folding, tadi ada yang namanya rounding massal, dibesarin, lalu scaling atau di skala ya, ditimbang. Kita timbang, setelah kita timbang, kita akan rounding. Adonan akan sangat mudah dan gluten mengembang. Itu dengan saat sudah di rounding. Lah, kalau memang mungkin gini ya, masalah perkembangan zaman baking itu, kalau kita pakai patokan lama, ya dunia ini berkembang terus ya. Kalau kita pakai patokan lama, anggap aja kita lepas saja handphone, kita pakai surat-suratan ya, pakai yang namanya kantor pos Indonesia. Kan sekarang kita semua pakai handphone. Sama di dunia baking. Dulu mungkin teorinya bisa ya, dikembangkan 2 kali lipat baru di itu. Itu untuk yang straight dough. Zaman dulu informasi nggak banyak. Makanya kita juga berbagi informasi. Zaman sekarang banyak sekali informasi. Kita bagi informasi ya, kalau mau glutennya nggak rusak. Setelah di scaling tadi, ditimbang, nah, kalian rounding. Kalau di kursus baking private melakukan hal itu supaya apa? Bentuknya bagus. Nggak nunggu. Jadi setelah kalau yang banyak yang teori yang dipakai yang zaman dulu, dikembangkan dulu 2 kali lipat, di rounding. Setelah 2 kali lipat baru di scaling lalu di rounding. Itu kalau kalian biasa bisa lurus, tapi kebanyakan yang profesional pun pasti glutennya rusak, ikut kasar. Akhirnya hasil nggak maksimal. Tapi meskipun nggak maksimal, nggak kelihatan kalau diangin-anginkan ya. Tapi kalau digigit kelihatan kayak gitu ya. Kalau dibelah kelihatan kayak gitu. Tapi nggak masalah juga. Itu kembali ke proporsi masing-masing. Kan ada orang yang ingin hasilnya produknya maksimal. Ada orang ya wes lah kayak gini aja lah. Tahu juga laku. Nggak masalah. Jadi bisa dipakai, bisa dikesampingkan teori ini atau materi ini kayak gitu ya. Jadi kalau kita di sini rounding seperti itu. Lah ketika misal kita mau bikin bun ya, mau bikin bun ini ya.